Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulinda Ainabila. Ini merupakan video part 2 dari tutorial pembuatan kurva stress strain dengan menggunakan Excel dan aplikasi Origin. Pada video sebelumnya, kita telah menentukan stress dan strain. Untuk membuat kurva, kemudian akan ditentukan titik-titiknya. Sekarang kita akan menentukan titik-titik dari kurva stress strain tersebut di Origin. Titik yang akan ditentukan antara lain ada titik maksimum, titik putus, batas proporsional, titik elastis, dan titik lulurnya. Nah, pertama itu kita akan memindahkan data ini. Tidak semuanya hanya data strain dan stress ke aplikasi Origin. Pertama adalah kita blok dulu untuk data stress dan strainnya. Di blok, kemudian kita paste ke sini. Kita pindahkan judulnya di sini. Nah, di sini sudah tertulis untuk data strain dan stress yang tadi dari Excel. Kemudian data ini akan kita plotkan menjadi kurva dengan cara memblok data ini, kemudian pilih ini. Nah, jadi bentuknya seperti ini untuk kurva stress strain di Origin. Namun di sini skalanya itu masih belum dari 0. Di sini kita ubah dulu skalanya sehingga mulainya itu untuk sumbu X dan sumbu Y-nya dari 0. Caranya adalah dengan klik kanan, lalu di sini ke aksis from-nya kita ganti jadi 0, begitupun dengan yang vertikal. Oke. Nah, sudah ya, mulainya ini jadi dari 0. Ini untuk nama kurvanya saya ganti menjadi stress strain. Nah, dari kurva stress strain ini kita dapat menentukan titik luluh. Nah, tapi untuk menentukannya itu dibutuhkan data yang linier seperti yang dilihat ya di sini. Kalau bentuk kurvanya itu enggak linier, maka kita harus ambil data linier dari kurva yang ada ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita tentukan batas bawah dan batas atasnya dari kurva ini. Caranya adalah dengan pencet ini, kita ke anotasi, kita pilih kira-kira yang mana nih yang linier sehingga nanti kita dapat mendapatkan regresi 1 atau mendekati 1. Nah, kita coba cari batas bawahnya dulu, kira-kira ambil di sini, ini aja. Sebentar, kita anotasi ini. Terus buat batas atasnya kira-kira di sini. Nah, ini buat batas atas sama batas bawahnya. Kita pindahin dulu. Biar gampang kita ubah warnanya jadi merah, biar dilihatnya gampang. Nah, udah. Lalu udah itu kita coba tarik garis lurus ke sumbu X. Ini kita tarik garis
sebagai penanda. Satu lagi juga yang titik atasnya, ini kita tarik garis lurus. Kita ganti warnanya jadi merah. Ini juga kita ganti warnanya jadi merah. Biar gampang bedainnya. Nah, udah gitu kita bikin kurva untuk modulus yang atau yang menggambarkan linearnya aja. Nah, ini tuh caranya kita blok data yang batas atas sama batas bawah kayak gini. Sebentar, ini kan batas bawahnya itu nomor 79 ya, nomor 79 yang ini 0,01603 sampai batas atasnya itu di 121. Di sini 0,02648. Nah, udah gitu, udah di blok, kita buat lagi kurvanya. Bisa dilihat ya, ini kurvanya linier, ini kita ganti dulu jadi modulus yang. Nah, udah gitu kita cari regresi dan persamaan linearnya. Carinya di sini, open dialog. Oke. Nah, ini muncul ya datanya. Di sini ada regresinya nih 0,99987 dan slope-nya 11121,96 sekian. Nah, ini kita juga bisa lihat ada di sini juga buat datanya. Nah, modulus yang itu tuh buat apa sih? Nah, modulus yang ini untuk menggambarkan ukuran kekuatan suatu material. Semakin besar nilainya, maka akan semakin kecil regangan elastisitasnya sehingga sulit untuk mengalami perubahan. Nah, udah gitu, ini dari modulus yang ini kan didapat slope ya ini. Nah, slope-nya ini tuh bisa kita gunakan untuk menentukan 0,2% offset stress. Nah, udah ini kita bakal ngitung itu, tapi ngitungnya itu nanti kita balik ke Excel dulu kayak gitu. Nah, tadi udah ada ya ini slope-nya segini, lalu kita sekarang buat 0,2% offset strain dan stressnya. Pertama kita buat offset strain-nya dulu. Ini tuh rumusnya adalah strain ditambah 0,002, lalu kita blok, terus kita bikin 0,2% offset stress. Ini tuh rumusnya, yang stress ini dikali sama slope, jangan lupa kita kunci, enter, terus kita blok. Nah, apa sih gitu fungsinya dari offset strain dan stress ini? Nah, kalau offset strain itu untuk menentukan titik luluh dengan cara menarik garis offset sejajar dengan bagian linear dari kurva stress strain. Kalau offset stress itu memakai nilai A dari persamaan linear modulus yang, karena bagian linear dari kurva stress strain ini berada di daerah modulus yang gitu. Nah, udah gitu udah diketahui nih offset strain sama stressnya. Nanti kita masukin lagi ke ini ke origin, kita copy lalu kita paste di sana. Nah, ini udah dimasukin ke origin, tadi ditambah kolom, terus udah gitu ini karena sumbunya masih Y, kita ganti dulu ke sumbu X. Jadi di sini ada A1, X1,
A, X1, B, Y1, C, X2, D, Y2. Jadi di sini ada X1, X2, Y1, Y2 kayak gitu. Terus sekarang kita bikin kurvanya buat yang itu. Kurvanya kayak gini. Ini kurva 0,2 offset strain dan 0,2% offset stress. Ini kita ubah dulu ininya jadi 0 skalanya, biar mulainya dari 0 kayak tadi. Nah, udah gitu kita kan ini yang awal ya. Nah, kita sekarang satuin buat nentuin nih titik potongnya itu di mana, yang nanti titik potongnya itu merupakan titik luluh kayak gitu. Nah, kita coba satuin pakai graph, merge graph window. Nah, di sini kita pakai graph 1 dan graph 3, graph 2 nya dihapus. Specified dulu, terus udah gitu graph 2 nya kita hapus, number of row nya ini ganti jadi 1 kayak gini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di sini tuh ada titik potong. Nah, ini merupakan titik luluhnya seperti itu. Kita coba anotasikan di sini. Nah, di data ke 169 ini adalah titik luluhnya. Titik luluh sendiri itu merupakan titik di mana terjadinya perpotongan antara garis linier dengan garis offset. Titik luluh ini menunjukkan di mana perilaku plastis yang signifikan, yaitu ketika terjadi deformasi permanen tanpa peningkatan tegangan atau menunjukkan batas elastis material seperti itu. Karena kita sudah mendapatkan titik luluhnya, kita bisa plotkan di kurva yang ini. Tadi itu data ke 169 ya. Untuk titik luluhnya kita plotkan di sini 169. Nah, di sini. Ini titik luluhnya di sini. Kemudian di bawah titik luluh itu ada titik elastis. Karena titik elastis ini tuh daerah, jadi sebenarnya nggak ada titik pastinya, tapi mulainya itu dari di bawah titik luluh kayak gitu. Jadi karena titik luluhnya 169, maka titik elastisnya ada di 168. Itu kita coba pisahkan dulu biar enak gitu dilihatnya, nggak pusing. Ini buat titik elastis, ini buat titik luluh. Nah, kita coba edit. Ini kan titik elastis. Titik elastis itu simbolnya E atau elastisitas. Kita bold di sini. Nah, oke. Lalu ini tadi titik luluh, kita tandai simbolnya titik luluh itu Y. Kita bold. Oke. Titik elastis ini merupakan batas atau titik suatu material akan kembali pada panjang semula apabila beban atau tegangan luar dihilangkan. Nah, kemudian di bawah titik elastis atau batas elastis itu
ada batas proporsional. Nah, batas proporsional itu merupakan batas di mana tegangan dan regangan memiliki hubungan proporsional, yaitu berarti antara stres dan strainnya itu berbanding lurus atau linear. Nah, karena tadi kita udah nyari juga ya yang linearnya di mana, dan yang paling atas tuh titik yang atasnya tuh ada di sini. Nah, berarti yang ini adalah batas proporsionalnya. Kita edit di sini, kita kasih simbol batas proporsional. Simbolnya adalah P. Kita bold. Nah, ini adalah batas proporsionalnya. Sebenarnya batas proporsional itu juga merupakan daerah ya, jadi gak ada titik pastinya, cuman mulainya tuh mungkin dari sini gitu. Selanjutnya yaitu menentukan titik maksimum. Nah, pada titik maksimum atau batas mencapai nilai maksimum itu, pada batang ujinya itu mulai terjadi pengecilan. Nah, titik ini itu digunakan untuk menentukan kekuatan tarik maksimum. Nah, biasanya jadi sebelum turun, nah itu tuh titik maksimumnya. Di sini kan ada linear dikit ya. Terus dari sini ke sini mulai turun. Nah, di sini saya akan mengambil titik maksimumnya itu di sini. Nah, di sini kita coba titikin. Nah, di 441 ini tuh titik sebelum turun kayak gitu. Nah, ini tuh titik maksimum. Kita coba ke atas sedikit. Nah, terus kita edit, kita pakaiin simbol untuk titik maksimum adalah M. Kita bold. Oke. Nah, muncul simbolnya M. Nah, dari titik maksimum ini tuh akan terus turun sampai akhirnya akan menemui titik putus atau breakpoint. Nah, breakpointnya tuh ini di sini. Jadi di sini saya akan menandai breakpointnya atau titik putusnya, yaitu di sini, di 519. Nah, ini merupakan titik putus atau breakpoint. Untuk simbolnya adalah B. Kita edit, kita beri simbol ini B. Nah, jadi ini titik-titiknya ya sudah didapat. Jadi dari kurva stress strain ini kita dapat menentukan semua titik-titik ini. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.